Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tema berani bersuara. Hari ini jika kita membuka media sosial, hati terasa sedih, kenyataan pahit, kita mendengar tentang KDRT, ketidakadilan, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kasus pelecehan seksual yang menghancurkan masa depan sesama kita. Bahkan seringkali korbannya adalah anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya. Dalam situasi ini kita dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap lingkungan sekitar. Firman Tuhan hari ini kita diingatkan inti dari iman yang sejati adalah empati. Keadilan ditegakkan, kepedulian yang nyata. Nabi Yesaya dengan tegas katakan, usahakan keadilan, memberikan apa yang menjadi hak korban, perlindungan, pemulihan, dan ruang hukum. Tidak boleh berkompromi dengan pelaku kejahatan. Menutupi kasus kekerasan dengan alasan menjaga nama baik adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang membenci ketidakadilan. Dia mendengarkan tangisan orang-orang yang tertindas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kepedulian kita pada korban kekerasan dan pelecehan bukan sekadar aksi sosial, melainkan ibadah yang sejati di hadapan Allah. Mata kita tidak akan berpaling dari ketidakadilan. Mulut kita akan bersuara membela yang lemah. Tangan kita akan terulur memulihkan dan memeluk mereka yang terluka. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah dan perjuangan untuk menghadirkan Shalom Allah di bumi ini. Belajar dari Israel. Secara religius bangsa Israel sangat aktif, rajin beribadah, mempersembahkan korban, merayakan hari raya keagamaan. Namun Tuhan justru muak. Mengapa? Karena di luar bait Allah terjadi ketimpangan sosial yang luar biasa. Kekerasan, korupsi, hukum bisa dibeli. Tuhan menolak ibadah mereka karena tangan mereka penuh dengan darah. Penting kepekaan, berbuat baik dan bertindak adil. Kita hidup di dunia yang egois, di mana ketidakadilan menjadi hal yang lumrah. Tuhan tidak hanya menyuruh kita mengobati luka korban, tapi juga menghentikan pertambahan korban kekerasan. Kendalikan orang kejam, tindak tegas untuk memutuskan mata rantai kekerasan. Tuhan menuntut kita untuk memperjuangkan yang lemah, karena mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri di hadapan kekuasaan dan kekuatan. Keadilan dan kemanusiaan adalah detak jantung dari spiritualitas Kristen. Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi sesama yang lewat begitu saja, seperti kisah orang Samaria yang murah hati, melainkan menjadi sesama yang berhenti, membalut luka, memulihkan. Kita harus bersuara agar aparat penegak hukum bertindak adil tanpa memandang status sosial korban. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar dari Nabi Yesaya sedang mengetuk pintu hati kami. Engkau telah menegur dan menguji hati kami. Mampukan kami menjadi orang yang memperjuangkan keadilan, membela yang lemah. Kami berdoa untuk para korban pelecehan, ketidakadilan yang hidup dalam ketakutan dan trauma yang mendalam. Tuhan, balutlah luka mereka yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hadirlah Roh Kudus sebagai penghibur sejati. Pulihkanlah harga diri mereka. Angkatlah mereka dari lembah kekelaman. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berjuang dan menangani persoalan ini. Tuhan memberkati mereka.
Kami berdoa untuk pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Tuhan karuniakan roh integritas, jauhkan dari godaan dan sewenang-wenang. Biarlah mereka menjadi alat yang setia untuk menegakkan hukum dengan adil. Sadarkan kami sebagai gereja masyarakat untuk peduli. Utuslah kami menjadi alat di tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.